Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Minggu biasa yang ke-16. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, pernahkah kita merasa kewalahan dengan segala tugas, kegiatan dan tanggung jawab hingga kita lupa untuk duduk dan menikmati hadirat Tuhan? Dalam Injil hari ini kita dibawa ke dalam rumah yang hangat di Betania, rumah sahabat Yesus, yaitu Maria dan Marta. Yesus datang berkunjung. Marta seperti banyak dari kita, segera sibuk menyambut tamu. Ia masak, menata meja, memastikan semua rapi. Sementara Maria, ia duduk tenang di kaki Yesus, mendengarkan. Marta kesal. Ia meminta Yesus menegur Maria. Tetapi apa tanggapan Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik, Marta atau Maria. Ini tentang prioritas hati. Yesus tidak mencela kesibukan Marta. Ia hanya mengingatkan bahwa melayani harus berasal dari persekutuan yang mendalam dengannya. Pelayanan tanpa keheningan batin mudah berubah menjadi keluhan seperti yang dialami Marta. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 18 juga mengangkat tema keramah tamahan dan kehadiran Tuhan. Abraham menyambut 3 tamu misterius di bawah pohon terbantin. Ia berlari, menyajikan makanan, dan merendahkan diri. Dan dalam keramah tamahan itu Tuhan menyatakan janjinya bahwa Sarah akan mengandung seorang anak. Artinya, dalam tindakan menyambut dengan kasih, Allah menyatakan diri. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menulis bahwa ia bersukacita dalam penderitaan demi gereja. Ini adalah buah dari persekutuan yang mendalam dengan Kristus. Ia melayani bukan karena beban, melainkan karena misteri kasih Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita hidup dalam dunia Marta. Semua serba cepat, produktif, sibuk. Kita merasa harus terus melakukan sesuatu demi merasa berharga. Tetapi Injil hari ini mengingatkan bahwa diam di kaki Yesus bukanlah pemborosan waktu. Itu adalah kebutuhan rohani yang mendalam. Banyak orang merasa kehilangan damai karena hidupnya penuh kesibukan dan tanpa arah. Kita seperti Marta yang mencintai Tuhan, tapi lupa duduk bersamanya. Paus Benediktus ke-16 pernah berkata, tanpa keheningan dan doa, pelayanan gereja bisa kehilangan jiwanya dan menjadi kerja sosial belaka. Dalam kehidupan paroki, komunitas, bahkan keluarga, kita butuh Marta dan Maria, tangan yang melayani dan hati yang mendengarkan. Tapi jika pelayanan kita membuat kita kehilangan semangat, mudah marah, atau menjauh dari doa, itu tanda kita butuh kembali duduk di kaki Yesus. Gereja dalam tradisinya selalu menempatkan kontemplasi sebagai pusat misi. Para kudus seperti Santa Teresa dari Avila atau Santo Benediktus
menekankan keseimbangan antara ora et labora, doa dan karya, doa dan kerja. Mereka sadar bahwa tindakan kita hanya bermakna jika berakar pada kehadiran Tuhan. Kisah inspiratif juga datang dari Santa Teresa dari Kalkuta. Ia melayani ribuan orang miskin dan sakit. Tapi tiap pagi ia mulai harinya dengan 1 jam adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, tanpa doa, aku hanyalah aktivis sosial. Tapi dengan doa, aku menjadi alat kasih Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Yesus memanggil kita bukan hanya untuk melakukan, tetapi juga untuk menjadi. Menjadi murid yang duduk di kakinya, mendengar, dan mengalami kasih-Nya. Dari sanalah pelayanan kita mendapatkan kekuatan. Minggu ini mari kita bertanya, apakah saya lebih mirip Marta yang sibuk dan cemas, atau Maria yang diam dan mendengarkan? Sudahkah saya memberi ruang dalam jadwal harian saya untuk berdiam bersama Tuhan? Mari kita pilih bagian yang terbaik. Bukan meninggalkan pelayanan, tetapi melayani dengan hati yang berakar dalam sabda dan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk tahu kapan harus bekerja dan kapan harus duduk diam di kaki-Mu. Jadikan hatiku seperti Maria yang mendengarkan dan tanganku seperti Marta yang setia melayani. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.